Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nazilatul Khairiyah, NIM T20191232. Di sini saya mewakili kelompok 12 Psikologi Pendidikan yang nantinya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kompetensi guru. Kompetensi guru tersendiri meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi spiritual, dan kompetensi leadership. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencangkup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik. 10 kompetensi inti atau subkompetensi yang seharusnya dikuasai guru, yaitu pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Selanjutnya, nomor 2, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Lalu, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, jangan berbicara kasar. Selanjutnya, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Secara umum, kompetensi profesional dapat diidentifikasi dan dari ruang lingkupnya meliputi guru mengerti dan dapat mengimplementasikan landasan pendidikan. Guru mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jadi harus sistematis seperti itu. Kemudian mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang diampunya. Lalu, mengerti dan mampu menerapkan metode yang bervariasi agar tidak bosan. Selanjutnya, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang sesuai. Jadi, kita bisa menggunakan alat-alat bantu agar peserta didik itu tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu mampu mengorganisasikan sekaligus melaksanakan program pembelajaran. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar pada setiap peserta didik. Mampu menumbuhkan kepribadian dalam diri peserta didik. Jadi, tujuan belajar itu agar kepribadian peserta didik itu bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Kemudian, kompetensi sosial. Mulyasa menyatakan bahwa 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru agar mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Apa saja? Yaitu pengetahuan tentang adat istiadat, baik sosial maupun agama. Pengetahuan tentang budaya termasuk tradisi. Pengetahuan tentang demokrasi, pengetahuan tentang estetika. Lalu memiliki apresiasi serta kesadaran sosial. Memiliki sikap yang baik terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Setia kepada harkat dan martabat manusia. Selanjutnya kita menuju kepada kompetensi kepribadian. Apa saja? Kompetensi kepribadian meliputi mengetahui cara efektif menangani stres. Cara efektif menangani stres yaitu menyadari gejala stres, meneliti akibatnya, mengurangi penyebab stres,
fokus pada pencapaian tujuan utama atau yang biasa disebut dengan prioritas, dan membantu teman menangani stres. Selanjutnya, melakukan sholat berjamaah zuhur dan asar di sekolah. Misal kalau SMP sampai zuhur, yang berjamaah ya zuhur. Kalau di kampus-kampus bisa dilakukan jamaah zuhur dan asar. Selanjutnya, mengurangi segala jenis keluhan yang berkenaan dengan perilaku peserta didik atau yang biasanya hanya untuk mendapat simpati pendengar dan bukan untuk memperoleh solusi. Kemudian, melakukan sholat sunnah duha. Biasanya, sekolah-sekolah menerapkan pembiasaan sholat duha. Lalu, memberi sedekah pada yang membutuhkan. Berusaha selalu memberi pada pengemis, walaupun nominalnya sedikit. Jadi, dibiasakan membantu orang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat, tidak mudah lelah dan stres dengan istirahat yang cukup dan jogging. Jogging itu perlu karena otak kita itu lebih fresh. Lalu menjaga Al-Quran setelah sholat fardu, membaca yang lebih utamanya itu membaca. Diutamakan harus membaca Al-Quran. Lalu memakai pakaian yang sesuai dengan kode etik pendidik, jadi tidak menyeleweng ya. Setelah itu menghargai perbedaan individu, seperti menghargai setiap pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Baik, saya akan melanjutkan pada kompetensi spiritual. Menurut Ari Ginanjar Agustian 2007 halaman 12, ada 8 karakteristik spiritual, yaitu berbakti dan memberi, jujur dan terpercaya harus ya, kemudian adil, kerjasama dan bersatu, berjuang dan bersikap tegas, ramah dan penyayang. Pendidik itu harus ramah dan penyayang agar peserta didik itu nyaman dengan proses pembelajaran kita. Bersyukur dan berterima kasih, bertanggung jawab, pemaaf dan pengasih yang nantinya akan menghasilkan paham spiritual seperti integritas atau kejujuran, energi atau semangat, inspirasi dan inisiatif, bijaksana dan keberanian dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kompetensi leadership. Pasti di pikiran kalian, leadership itu apa ya? Oh, pemimpin. Ya, itu ada hubungannya. Jadi, guru harus terus mengembangkan potensi dirinya dengan berbagai upaya untuk dapat memiliki kompetensi leadership. Kompetensi leadership pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap profesi, bukan hanya guru saja, bahkan setiap individu. Guru sebagai pendidik yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan tentu saja juga memerlukan kompetensi leadership. Contoh sederhananya adalah saat guru itu mengondisikan peserta didik dalam kelas, biar tidak gaduh, biar taat peraturan, biar aman, lancar, dan nyaman pada waktu proses pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi leadership diperlukan untuk mengarahkan peserta didik agar tercipta pembelajaran yang tertib dan kondusif seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu, tanpa adanya kompetensi leadership, guru tidak dapat memberi pengaruh kepada peserta didik. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian, menurut Omar Hamalik menjelaskan, kompetensi kepemimpinan yaitu guru harus mampu untuk mempengaruhi peserta didiknya baik pada saat proses pembelajaran maupun di luar waktu proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan mempengaruhi itu, mempengaruhi secara positif, memberikan contoh positif dan membina peserta didik seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, khususnya bagi calon pendidik masa depan. Good luck, semoga sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.